Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Yang lebih penting daripada itu adalah nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kami sudah menyebutkan bagaimana caranya kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kami sudah menyebutkan beberapa poin-poin ya bagaimana sikap kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Begitu juga kami juga sudah menyebutkan sebagian hadis atau beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ya. Adapun pada malam hari ini kita membahas tentang fikih. Ya, fikih puasa Ramadan. Yang pertama, dasar ya atau dalil landasan diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan itu berdasarkan ayat 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah. Ya, ayat 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah itu dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimaksud adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lainnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana yang diwajibkan ya sebagaimana yang diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Ya, jadi berpuasa itu juga diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. Ya, bukan hanya diwajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi tujuan kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa inilah yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang memasuki surga Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Jamaah sekalian, dengan menjalankan ibadah puasa itulah salah satu jalan agar kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketakwaan ini Pak
ya pangkat yang paling tinggi. Ya, tidak ada lagi pangkat yang lebih tinggi daripada ketakwaan. Kenapa? Karena ganjarannya surga, balasannya surga. Jamaah sekalian. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya. Tetapi yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini kesempatan bagi kita, ya, tatkala kita diberikan anugerah oleh Allah, rahmat oleh Allah untuk bertemu kesekian kalinya dengan bulan suci Ramadan ini yang hitungan berapa hari lagi, jamaah sekalian, ini adalah bentuk anugerah yang sangat besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus mempergunakannya sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dalam rangka kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, jamaah sekalian. Kemudian puasa Ramadan jamaah sekalian bukan puasa yang jumlahnya banyak, cuma 29 hari atau 30 hari saja. Bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak, dalam setahun ada berapa? Jumlahnya 124 hari ya. 124 hari kurang lebih. Ya, Allah cuma ambil 30 hari saja atau 29 hari dari 124 hari itu, jamaah sekalian, untuk berpuasa. Selebihnya kita terserah, mau makankah, mau minumkah, jamaah sekalian. Artinya begitu banyak hari-hari kita bebas, meskipun tidak berpuasa, tidak ada kewajiban, Pak. Tetapi Allah hanya minta sedikit saja. Dari 12 bulan Allah cuma ambil 1 bulan saja. Berarti 11 bulannya kita bebas. Iya, silakan mau puasa sunnah atau tidak ada masalah. Tapi untuk 1 bulan ini di bulan suci Ramadan itu wajib, jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, berarti puasa Ramadan itu jamaah sekalian tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Kalau ada umat Islam yang merasa berat dengan bulan suci Ramadan, kalau ada umat Islam yang merasa berat untuk berpuasa 1 bulan, dipertanyakan keislamannya, jamaah sekalian. Kecuali kalau berpuasa 2 bulan, kecuali kalau diwajibkan puasa 3 bulan, kita angkat tangan. Cuma 1 bulan loh Pak, jamaah sekalian, cuma 1 bulan saja, cuma 30 hari. Selebihnya kita 11 bulan terserah, jamaah sekalian. Syariat Islam ini Pak tidak menyusahkan. Semua syariat Islam, termasuk syariat sholat, syariat zakat, syariat haji dan umroh. Itu haji Pak cuma sekali dalam seumur hidup Pak, jamaah sekalian. Diwajibkan, sama juga dengan umroh, cuma sekali dalam seumur hidup, bukan setiap tahun. Ya syukran. Jamaah sekalian, itu maha adilnya Allah Pak, maka kasih sayangnya Allah kepada kita. Coba seandainya itu haji Pak setiap tahun, angkat tangan kita. Karena kalau pergi haji Pak butuh dana kan, butuh dana Pak. Sekarang berapa Kak kalau naik haji Pak lewat pemerintah? 100 berapa ratus juta Pak, 120 juta ya kurang lebih ya, udah sampai ya. Ya saya kurang tahu juga. Yang terpenting jamaah sekalian, saya hanya mengatakan bahwasanya puasa itu bagian dari syariat Islam. Puasa itu Pak, kewajiban puasa salah satu bagian daripada syariat Islam. Semua syariat Islam tidak menyusahkan kita, tidak menyusahkan jamaah sekalian. Sebagaimana saya katakan tadi, syariat haji itu hanya sekali dalam seumur hidup, itu pun yang bagi yang mampu.
Yang tidak mampu juga tidak ada kewajiban. Jangan dipaksa-paksa. Jangan kita paksa-paksa, Pak. Kalau tidak ada kemampuan, khususnya masalah dana. Jamaah sekalian. Kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dalam Al-Qur'an dikatakan, iya. Bahwasanya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Iya, diantaranya mampu dari segi pendanaan. Jamaah sekalian, luar biasa Pak. Sama juga dalam syariat puasa. Jamaah sekalian, cuma 30 hari saja Pak. Cuma 1 bulan dari 12 bulan. Jamaah sekalian, coba seandainya puasa 2 bulan. Nah, barangkali kita bisa angkat tangan, ya Allah, terlalu berat ini ya Allah, 2 bulan ya Allah. 3 bulan angkat tangan, 4 bulan angkat tangan. Tapi 1 bulan masa kita angkat tangan? Ya Allah, berat ini ya Allah. Jadi mau berapa hari puasanya? Bapak hadirin, tanyakan maki itu ahli kesehatan, Pak. Jamaah sekalian, begitu banyak manfaatnya orang berpuasa, Pak. Tanyakan Pak para dokter, Pak, ahli kesehatan, Pak. Karena kebanyakan kita ini Pak kena penyakit itu karena faktor makanan. Jamaah sekalian, faktor makanan Pak, yaitu sembarang makan. Jamaah sekalian, yang kedua berlebih-lebihan makan, mubazir. Makanya kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Makanya jamaah sekalian, Allah cuma ambil 1 bulan saja untuk kita berpuasa. Karena kalau tidak ada berpuasa Pak, makan terus setiap hari Pak, saya yakin jamaah sekalian kita cepat sakit. Maka jangan heran Pak, itu Nabi itu Pak jarang sakit Pak. Jamaah sekalian, jarang Nabi sakit Pak. Iya, jarang sekali Pak, atau tidak pernah sakit. Itu pun sakit menjelang beliau meninggal dunia. Kalau kita sering-sering sakit, iya, sakit diabetes, kencing manis, kolesterol, lemak berlebihan, hipertensi. Jamaah sekalian, banyak kita punya penyakit jantung Pak. Jamaah sekalian, oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur dengan syariat puasa ini membuat kita menjadi sehat. Ada hadisnya Pak, meskipun hadisnya lemah secara sanad, tetapi secara matannya benar. Apa kata Nabi? Sumu litasihhu, kata Nabi. Berpuasalah kalian agar kalian menjadi orang yang sehat. Ini dari segi sanadnya lemah, tapi tidak mengapa karena dia tidak berbicara masalah hukum. Iya, artinya bisa dipakai. Iya jamaah sekalian. Kenapa? Karena itu juga dibenarkan oleh ahli medis. Ahli medis jamaah sekalian sepakat bahwasanya puasa itu membuat kita sehat. Jamaah sekalian, ini hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, karena begitu pentingnya puasa Pak, bagi orang yang sakit tidak bisa berpuasa, bagi orang yang musafir tidak bisa berpuasa, apa yang dilakukan? Mengkodok di hari yang lain. Dalam Al-Quran 184 Allah mengatakan, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, jadi puasa Ramadan itu yang diwajibkan kepada kita adalah hari-hari yang sedikit Pak, cuma 30 hari atau 29 hari. Oleh karena itu kata Allah, faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang bermusafir, melakukan perjalanan jauh, jamaah sekalian, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi apa kata Allah? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tetapi jika dia tidak berpuasa, apa kata Allah? Maka dia menggantinya di hari yang lain. Itu menunjukkan Pak pentingnya puasa. Nggak ada alasan. Udah sakit nggak apa-apa. Tapi ganti. Jangan sekalian. Anda musafir melakukan perjalanan jauh, nggak apa-apa. Kata Allah silakan. Tidak berpuasa, tetapi ganti di hari yang lain. Itu menunjukkan Pak, puasa itu dibutuhkan oleh manusia.
Jamaah sekalian, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah karena Engkau telah mensyariatkan puasa bagi kami. Karena dengan puasa ini ya Allah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dari berpuasa itu, Pak. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, itu diantaranya Pak ya. Jadi sekali lagi ya, kenapa puasa Ramadan ini Pak ya, jadi tidak bisa diganti dengan fidyah. Ustadz, saya sakit Ustadz, saya mau ganti dengan fidyah, tidak boleh. Kecuali orang tua jompo yang tidak kuat lagi berpuasa, maka diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah itu Pak? Memberikan makan kepada orang miskin. Yaitu apa? Setiap harinya itu setengah sok. Setengah sok itu Pak sama dengan 1,5 kilogram makanan pokok. Kalau kita kan beras di sini. Kalau di Arab itu gandum atau kurma. Ya, jadi kalau orang tua Pak yang sudah tua jompo tidak kuat lagi berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa selama 1 bulan, tetapi dia harus membayar fidyah. Iya, membayar fidyah Pak. Itu apa? Memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya itu setiap hari itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,5 kilogram beras atau 2 liter. Boleh juga berupa makanan jadi, boleh Pak. Bisa berupa makanan jadi. Artinya lengkap. Di situ ada nasinya yang sudah dimasak, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, itu boleh. Iya. Kalau 30 hari berarti 30 bungkus. Ya. 1 liter beras berapa Pak? Anggaplah 1 liter beras 10.000 ya, atau 12.000 yang paling murah misalnya. 1 liter. Ya. Sedangkan itu setengah itu fidyah itu Pak, per harinya itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 2 liter. Berarti anggaplah kalau 1 liter 10.000, berarti kalau 2 liter ya itu 20.000. Nah, 20.000 ini Pak, Bapak bisa belikan beras. Bisa belikan beras. Berarti kalau 2 liter per hari kalikan 30 hari berarti 60 liter. 60 liter kalikan 10.000 berarti berapa Pak? 600.000 berarti ya, maaf, 600.000. Berarti kalau Bapak merasa orang tua jompo atau punya orang tua yang sudah tidak lagi bisa berpuasa, cukup kita cari orang miskin, keluarkan beras seharga 600.000 atau 60 liter ya, 60 liter. 30 hari dikalikan 2 liter, 60 liter. 60 liter dikalikan 10.000 per liter berarti 600.000. Itu Pak selama 30 hari. Jamaah sekalian. Atau bisa juga berupa makanan jadi tadi. Iya, makanan jadi lengkap. Ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya, ada nasinya. Mau tambah juga kerupuk silakan. Ya, jadi per porsi itu berarti ada berapa Pak? Berarti ada 30 porsi kan? Kan 30 hari seandainya ya, atau 29 hari. Kan dalam Islam itu Pak, kalau bukan 30 hari 29 hari jumlah bulannya itu. Iya. Berarti perharinya itu ya seharga seharga 20.000 per porsi. Ya 20.000 per porsi. Jadi kita beli kita di penjual makanan, di warung makanan, kita katakan tolong saya beli per porsi 20.000 lengkap. Ada sayurnya, ada lauknya. Ya, karena kita tidak berpuasa selama 30 hari berarti ada 30 dos atau 30 bungkus. Inilah dikasihkan kepada fakir miskin. Kita cari Pak, fakir miskin. Iya. Ini bisa kita bayar setiap harinya atau nanti dikumpul. Ya di akhir Ramadan bisa dikumpul. Ya, di malam takbiran itu bisa dikumpul. Cari orang-orang miskin, apakah panti asuhan kah atau orang-orang yang ada di jalanan yang butuh yang kita anggap dia miskin Pak. Kita kasih itu Pak 30 dos.
Ya, bisa 30 dos itu 30 orang, boleh. Bisa juga 30 dos itu 10 orang juga boleh. Boleh. Berarti satu orang dapat 3 dos. Jamaah sekalian, yang penting kita lihat saja ya, apakah kita harus mesti bagi satu orang satu dos, bisa saja satu orang dapat 2 dos ya, begitu Pak. Ya jelas Pak ya. Itu bagi orang yang tua jompo yang tidak kuat lagi berpuasa. Atau fidyah itu juga tetap dikeluarkan bagi orang yang kena penyakit menaun. Menaun artinya penyakit secara medis susah disembuhkan. Ada kan Pak? Ada penyakit Pak. Jamaah sekalian secara medis ya. Secara medis itu dokter sudah angkat tangan, tidak bisa ini sembuh ini, susah sembuhnya ini. Ya, tidak kuat lagi dia berpuasa karena ada penyakit menaunnya itu. Ini juga jamaah sekalian, ya tetap dia digantikan dengan fidyah namanya, bukan dengan mengkodok, karena dia tidak mungkin juga mengkodok di hari raya karena penyakitnya terus menerus, tidak pernah berhenti penyakitnya sepanjang tahun, sakit terus Pak. Ya, jadi jamaah sekalian yang bisa membayar fidyah itu cuma 2 saja. Ya, mengganti puasa dengan makanan pokok tadi itu cuma 2 saja, yaitu apa? Orang tua jompo lanjut usia yang tidak kuat lagi berpuasa. Saya kurang tahu berapa umurnya itu, yang penting tidak kuat lagi berpuasa, apakah 70 tahun ke atas atau 80. Karena ada juga orang tua Pak, tua jompo tapi kuat. Ya ada 80 tahun tapi masih kuat Pak. Ya tergantung orang-orangnya kan, berbeda-beda Pak. Ya tergantung berbeda-beda. Jamaah sekalian, kekuatan orang itu berbeda-beda jamaah sekalian. Yang penting dia merasa dia sudah tidak mampu lagi. Jamaah sekalian, karena faktor usia misalnya. Yang kedua adalah tadi penyakit menaun. Ya, penyakit menaun susah disembuhkan secara medis. Ya, secara medis ya itu susah lagi disembuhkan. Ya, penyakitnya terus setiap tahun, sepanjang tahun sakit terus jamaah sekalian, ya tidak sembuh-sembuh. Maka ini dia berkewajiban membayar fidyah. Adapun selainnya itu mengkodok, termasuk wanita yang menyusui. Ya, wanita menyusui jamaah sekalian, dia juga mengkodok saja, dia tidak membayar fidyah. Ya, tidak membayar fidyah. Begitu juga wanita yang hamil, ya istri kita yang hamil, ya itu boleh dia tidak berpuasa, ada keringanan. Wanita yang menyusui anaknya, wanita yang hamil, boleh dia tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Sama juga tadi orang yang sakit, tapi sakitnya tidak sakit menaun, masih ada harapan untuk disembuhkan. Ini juga dia mengkodok di hari yang lain kalau sembuh. Begitu juga orang yang musafir, ya orang yang musafir, ya itu boleh juga dia tidak berpuasa. Ya, karena khawatir dia kalau berpuasa dia akan pingsan di tengah jalan. Ya, ini pernah terjadi di zaman Nabi Pak. Ada sahabat Nabi itu dia tetap dia paksakan dalam keadaan apalagi Pak di zaman dahulu itu kan Pak, musafirnya Pak, kita masih enak musafirnya naik bus, naik mobil, naik pesawat. Di zaman dulu kan tidak ada mobil. Ya, yang ada cuma unta. Bahkan terkadang jalan kaki Pak, baru padang pasir, teriknya matahari. Kita ini Indonesia Masya Allah, banyak masjid, bisa singgah, istirahat, ya, banyak pohon-pohon, kita bisa berlindung di situ, berteduh. Di zaman dulu Pak tidak ada, kering kerontang. Ini ada sahabat yang paksakan dirinya, tetap dia berpuasa. Akhirnya di tengah jalan pingsan Pak, dia paksakan dirinya. Kata Nabi, ada apa? Ini Rasulullah, dia paksakan dirinya Rasulullah. Sementara berpuasa dia tetap sementara kita musafir tetap dia berpuasa. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar, kata Nabi. Laisa minal birri, bukanlah kebaikan berpuasa ketika safar. Artinya berpuasa ketika safar itu bukan bagian dari kebaikan. Tapi ini tidak berlaku umum. Kenapa? Karena Nabi pernah juga safar, beliau tetap berpuasa Pak. Disebutkan dalam riwayat, semua sahabat tidak ada yang berpuasa kecuali 2 orang saja. Ya, Nabi, saya kurang tahu, lupa satu namanya, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, cuma berdua saja yang berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa. Artinya, kalau kita safar, kalau kita merasa kuat, silakan berpuasa Pak.
Jangan dibatalkan. Iya. Jadi tidak berpuasa pada saat safar, jamaah sekalian, itu bukanlah wajib. Ustadz, ini kan kita safar, Ustadz. Wajib kita berbuka, tidak wajib, Pak. Cuma dibolehkan. Iya, ada keringanan. Karena kan itu safar kan, Pak. Biasanya kan orang kecapean kan. Iya. Kecapean orang. Makanya butuh energi, butuh tenaga, butuh minum, butuh makan. Iya. Tapi kalau kita mampu, Pak, berpuasa, silakan berpuasa jamaah sekalian. Jangan berbuka. Kenapa? Karena kalau mengganti lagi di hari lain itu sulit. Mengganti puasa di hari lain itu, Pak, bukan perkara yang gampang loh, Pak. Kenapa? Karena sementara orang makan-makan, kita lagi berpuasa. Kan butuh tantangan, ya kan? Tantangan itu, Pak. Makanya bapak-bapak kalau pulang kampung kemana? Ke Palopo misalnya, ke Bone, itu kan masuk safar, Pak. Itu safar itu, Pak, kurang lebih 85 km. Perjalanan 85 km itu tergolong safar. Dari sini ke Pangkep itu, Pak, kurang lebih 60 km. Kemudian dari sini ke Baru kurang lebih 70 km. Kemudian dari sini ke Parepare itu masuk jamaah sekalian kurang lebih 85 km jamaah sekalian. Itu sudah tergolong safar dari sini ke Parepare jamaah sekalian. Iya, jadi jamaah sekalian kalau kita mampu berpuasa jangan dibatalkan. Apalagi coba di sini ke Parepare berapa jam, Pak? Dari sini ke Pangkep naik mobil paling cuma 1,5 jam sampai. Ke Baru cuma 2 jam. Tambah sini ke Parepare paling 2,5 jam sampai, Pak. Apa mau dibatalkan? Betul, safar 85 km, tetapi cuma 2,5 jam. Kecuali kalau jalan kaki. Jamaah sekalian, coba-coba Pak, kita praktekkan, Pak. Siapa mau siap-siap? Coba-coba jalan kaki, Pak, dari Makassar jalan kaki ke Parepare. Jamaah sekalian. Kira-kira, Pak, sehari semalam baru sampai. Pak. Iya. Tapi kalau naik mobil, apalagi kalau sudah lari 120. Jamaah sekalian, kecepatan tinggi, jamaah sekalian, pakai mobil yang cepat sekali, jamaah, atau motor yang cepat sekali, paling-paling 2 jam sampai, Pak. Buat apa dipecahkan? Buat apa kita berbuka? Ustadz, ini kan safar, Ustadz. Betul safar, tetapi kita tidak capek, tidak susah. Jamaah sekalian, contoh misalnya, Pak, dari sini ke Jakarta naik pesawat berapa, Pak? Cuma 2 jam, Pak. Dari sini ke Jakarta, Pak, naik pesawat 2 jam. Kecuali kalau naik sepeda itu berhari-hari baru sampai. Bisa pingsan kita, Pak, sementara puasa. Ini dari sini ke Jakarta, Pak, cuma 2 jam. Sama seperti dari sini kita ke Parepare naik mobil. Buat apa kita berbuka, jamaah sekalian? Jadi berbuka di jamaah sekalian bagi orang musafir bukan wajib. Hanya ada kemudahan, namanya rukhsah, namanya kemudahan, jamaah sekalian. Tapi kalau kita kuat, jangan kita buka, Pak, sayang dibuka. Karena apa? Karena kalau kita berbuka mengganti di hari yang lain itu yang sulit, Pak. Mengganti puasa itu bukan perkara yang gampang. Karena apa? Tadi saya katakan orang-orang lagi makan-makan enak-enak, kita berpuasa. Jadi kita ikut juga ngiler, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, hadirin, kemudian kita ketahui bersama, Pak, bahwasanya awal-awal disyariatkan itu puasa, Pak, itu bisa memilih antara puasa atau membayar fidyah. Dalam surah Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jamaah sekalian, ini ada 2 tafsiran. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada 2 tafsiran. Kata ulama, yang pertama bahwasanya bagi orang yang mampu berpuasa, ini khususnya ketika awal-awal disyariatkannya puasa, Pak. Ya. Dan dia mampu berpuasa. Ya, tetapi ketika itu belum ada kewajiban berpuasa. Belum ada, Pak. Hanya Allah berikan pilihan. Silakan berpuasa, silakan tidak. Silakan berpuasa, silakan tidak. Bagi orang yang memilih tidak berpuasa, membayar fidyah. Tadi, yaitu setengah sok atau 2 liter makanan pokok. Jamaah sekalian, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu maksudnya yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, ya, bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa, ya, yaitu siapa? Yang dimaksud adalah orang-orang tua jompo.
yang tidak kuat lagi berpuasa, atau orang-orang yang terkena penyakit menaun yang susah disembuhkan, artinya sakitnya sepanjang tahun, ya. Fafidyatun tu'am miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ya, jadi tafsiran ini Pak tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi jamaah sekalian. Itu tafsiran pertama menunjukkan bahwasanya di awal-awal Islam itu kaum muslimin bisa memilih antara puasa dan tidak. Tapi ketika turun ayat 186, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra, apa kata falyasumhu. Berdasarkan ayat ini jamaah sekalian, maka ayat di atas itu dinasakh namanya Pak, dihapuskan oleh Allah. Ustadz, kenapa Allah menghapuskan? Itu haknya Allah. Kenapa Allah menghapuskan itu tadi, memilih yang tadinya boleh puasa boleh tidak? Ya, tidak berpuasa membayar fidyah. Tetapi ini ayat Pak, lafaznya tidak dihapuskan, tapi secara hukumnya dihapuskan, itu boleh. Jamaah sekalian, ada beberapa ayat dalam Al-Quran, lafaznya kita baca, tidak hilang lafaznya, tapi secara hukum tidak berlaku lagi. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau Allah mau menghapuskan hukumnya, meskipun ayatnya tetap dibaca, termasuk dalam ayat ini jamaah sekalian, tetap kita baca, tapi hukumnya itu apa? Pilihan untuk berpuasa ataupun tidak bagi orang yang mampu jamaah sekalian, dan dia mengganti dengan fidyah, itu terhapus secara hukum. Dihapus dengan ayat 185. Itu apa? Kata Allah, barang siapa ya yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini kata-kata fal yasumhu, itu perintah Pak, harus berpuasa, tidak boleh lagi ada pilihan lain. Oh enggak, saya maunya tetap memilih fidyah saja, kan fidyah kan lebih ringan kan Pak. Saya yakin Pak, kalau saya suruh kita Pak berpuasa satu hari atau membayar fidyah, saya yakin kita mau fidyah semua. Saya yakin. Kenapa? Fidyah itu kan murah. Cuma jamaah sekali kita membayar cuma sekitar 20.000 saja Pak. 20.000 saja kita membayar, itu bisa menggantikan kita puasa 13 jam. Jamaah sekalian, pilih yang mana Pak? Ya pasti orang maunya pilih yang mudah-mudah, itu apa? Membayar fidyah 20.000 per hari daripada dia berpuasa jamaah sekalian. Tetapi dalam ayat ini Allah jamaah sekalian tetapkan harus berpuasa. Pilihan itu sudah dihapuskan. Jamaah sekalian, pilihan untuk membayar fidyah meskipun dia mampu untuk berpuasa itu sudah dihapuskan jamaah sekalian. Tidak ada lagi jalan lain, dia harus berpuasa selama dia kuat fisiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam satu ayat Al-Baqarah 184 jamaah sekalian? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba Pak, apa kata Allah? Betul ada pilihan antara berpuasa dan tidak. Ini bagi orang yang mampu Pak ya. Bagi orang yang mampu, awal-awal Islam begitu Pak, bisa berpuasa bisa tidak, tetapi membayar fidyah. Tapi apa kata Allah dalam akhir ayat 184? Wa antasumu, namun jika kalian berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah. Jamaah sekalian, itu coba bagaimana Allah tuh Pak. Jamaah sekalian, itu syariat Islam Pak, ya itu tidak langsung jamaah sekalian, tidak langsung memberikan sesuatu yang mengkat-kat begitu. Jamaah sekalian, sama seperti khamar. Khamar itu Pak, ada 3 ayat jamaah sekalian turun jamaah sekalian secara berkesinambungan. Artinya yang pertama itu khamar jamaah sekalian, itu belum ada larangan secara ini diharamkan, belum ada Pak. Jamaah sekalian, belum ada. Iya, nanti setelah ketiga kalinya baru diharamkan Pak secara totalitas. Kenapa? Kata ulama, karena itu orang Arab Pak, kebiasaannya sejak zaman dulu tuh suka minuman keras. Iya, sudah kebiasaannya Pak minuman keras itu orang Arab.
Bahkan setiap rumahnya itu Pak ada kendi-kendi Pak, bukan jerigen, kendi-kendi. Makanya ketika turun larangan, iya, innal khamra wal maisir wal azlam wal ansab rijzun min amal syaitan fajtanibuhu. Iya, sesungguhnya khamar kata Allah. Iya, mengundi nasi, berhala. Iya. Rijzun, perbuatan yang jelek, yang buruk. Ya, najis. Fajtanibuhu, ya min amal syaitan. Ya, termasuk daripada perbuatan syaitan itu, minuman khamar. Ya, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Ketika ini turun ayat, Pak. Jamaah sekalian, ini kan di Madinah turun ayat, Pak. Di Madinah jamaah sekalian. Iya. Hadirin, di Madinah turun ini ayat, padahal syarat Islam itu kan itu ayat sudah turun sejak di Mekah kan? 13 tahun kan? Jamaah sekalian, 13 tahun itu Nabi itu berada di Mekah. Itu ayat sudah turun, Pak. Wahyu sudah turun, tetapi tidak ada menyinggung masalah khamar. Tidak ada. Kenapa, Pak? Karena umat Islam ketika itu imannya masih lemah. Kebiasaannya itu masih mengakar, Pak. Ya, makanya Allah tahu, wah ini tidak bisa langsung dipatahkan ini. Makanya turun ayatnya secara berangsur-angsur, jamaah sekalian. Nanti yang ketiga kalinya baru keras. Karena Allah sudah tahu, sahabat sudah kuat imannya, jamaah sekalian. Apa disebutkan dalam riwayat, Pak, kisah sejarah, itu Madinah, Pak, banjir, itu di jalanannya, Pak, di jalanannya Madinah, Pak, banjir dengan minuman keras. Banjir, Pak, karena apa? Karena sahabat langsung pulang ke rumahnya. Ketika turun ayat, sampai kepada mereka, pulang ke rumahnya, Pak, dipecahkan semua tuh gentong-gentongnya, Pak. Pecah semua gentong-gentongnya yang berisi arak-arak, berisi minuman keras, Pak. Sehingga apa? Itu jalanan kota Madinah penuh dengan arak, jamaah sekalian. Karena setiap rumah ada arak-araknya, Pak. Bukan cuma jerigen, tapi kendi-kendi yang besar-besar, Pak, jamaah sekalian. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Ya, sekali lagi saya mau katakan, Pak, bahwasanya Allah, Pak, Maha tahu tentang kondisi kita. Makanya dalam ayat tadi itu 184 itu jamaah sekalian, apa kata Allah? Ya, silakan yang mau berpuasa silakan berpuasa. Yang mau membayar fidyah silakan, tetapi Allah katakan, namun jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Iya, itu lebih baik bagi kalian jamaah sekalian. Iya. Jadi, Pak, puasa itu, Pak, lebih baik bagi orang yang mampu, bukan membayar fidyah. Jamaah sekalian, bukan membayar fidyah. Berarti jamaah sekalian, puasa ini jamaah sekalian sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Maaf, Pak, karena waktu yang terbatas dan barangkali ini pertemuan kita terakhir ya selama Ramadan. Kita kita istirahatkan dulu taklimnya. Mudah-mudahan pekan setelah Ramadan kita lanjutkan lagi. Jamaah sekalian. Jadi ya saya sudah jelaskan semua karena waktu yang terbatas.